الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masalah subuh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh. Semoga dua rakaat salat subuh ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya masalah subuh kami muliakan. Dari kemarin kami telah menginformasikan lewat televisi bahwa insya Allah pada subuh hari ini kita kedatangan tamu dari Ikadi dan Sadaqah, yakni Syekh Muhammad Abdul Anim. Beliau adalah imam dan dai dari Palestina, lahir di Gaza, Palestina, imam dan hadis pemilik sanad riwayat Hafs dan pemegang ijazah Matan Al-Jazari. Dan insyaallah beliau bergerak dalam program tarawih dan kajian Ramadan. Dan alhamdulillah pada sebuah hari ini berada di masjid kita. Dan insyaallah mungkin beliau akan menyampaikan dakwahnya, dan dari teman-teman dari teman-teman beliau ada penyuji mas, ada penyuji tadi Rizky. Bagaimana nih? Langsung mulai. Ya udah kita langsung sholat. Yang mana beliau lahir di Gaza dan besar di Gaza, dan Allah saat ini beliau terpaksa harus keluar dari Gaza karena peperangan, dan beliau saat ini menetap di Mesir sebagai dokter spesialis bedah, dan juga sebagaimana yang dijelaskan tadi, alhamdulillah beliau telah menghafalkan atau menyelesaikan Al-Quran secara lengkap,
Begitu pula riwayat dari Imam Abbas dan juga beliau tersertifikasi Matan Al-Jazari. Dan pada kesempatan di bulan yang suci ini, beliau datang ke Indonesia untuk menyiarkan tentang tanah suci kita, yaitu Al-Aqsa, yang mana saat ini tengah dijajah oleh penjajah dari Israel. Dan insya Allah beberapa menit ke depan, izinkan saya untuk menyampaikan atau menerjemahkan apa yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فنحمد الله عز وجل أن بلغنا رمضان شهر الغفران، شهر العتق من النيران، والله نسأل أن يعيننا فيه على الطاعات والعبادات إن شاء الله. قولوا آمين آمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada tahun ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan Ramadan pada tahun ini, dan juga masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang mana di dalam bulan penuh ampunan ini, bulan di mana yang terbebas dari api neraka. Saya mendoakan semoga kita semua yang hadir pada hari ini di Masjid Al-Hijrah ini, sebagaimana kita dikumpulkan di masjid ini, insya Allah kita juga akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. جئتكم يا كرام محمد بن رسائل، والله عز وجل أنا سائل ألا أطيل عليكم. في البداية سلام من أهل فلسطين لكم يا أهل إندونيسيا على عطائكم ودعمكم، فسلام من الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan juga di sini beliau menyampaikan atau membawa pesan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang mana mereka menitipkan pesan kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Mereka menitipkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالمسجد الأقصى يا كرام هو أول قبلة توجه المسلمون إليها في صلاتهم، وهو ثالث الحرمين الشريفين بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وصلاة المسجد الأقصى تعادل 1000 صلاة فيما سواه. فأسأل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم بصلاة فيه قبل الممات. قولوا آمين آمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan atau memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kedua masjid tersebut dan sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kitab suci Al-Quran suatu tempat atau suatu daerah, maka bisa dipastikan bahwa yang Allah sebutkan itu telah diberkahi di daerahnya. Dan perlu kita ketahui bahwa kedudukan Al-Aqsa dalam Islam adalah tanah suci yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di tanah Al-Aqsa adalah tempat pertama kita umat Islam. Di tanah Al-Aqsa adalah tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra. Di tempat Al-Aqsa adalah tempat di mana banyaknya dari Nabi dan Rasul lahir. Dan di tempat Al-Aqsa juga adalah pertama kali risalah salat 5 waktu turun ke dunia melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga saya berdoakan sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, semoga kita dapat salat bersama di Al-Aqsa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لهوان. قيل أين هم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فهذه الطائفة المنصورة التي تحدث عنها رسولنا الكريم هي نتاج أجيال شبت وتربت على القرآن والسنة النبوية. فالأطفال في غزة منذ نعومة أظافرهم يلتحقون بحلقات تحفيظ القرآن في المساجد، فتجد أن في غزة معظم الأطفال يحفظون القرآن قبل بلوغ سن 15. فهذا هو جيل النصر والتحرير والتمكين بإذن الله. Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan selalu ada senantiasa golongan dari umatku yang mereka dapat menang atas musuh-musuh mereka. Tidak menimpa mereka kecuali penderitaan yang mereka alami. Para ulama Allah Subhanahu wa taala. Rakyat Gaza, saudara-saudara kita di sana bisa bertahan sampai hari ini, bisa melawan sampai hari ini. Ada faktor-faktor yang menyebabkan keteguhan hati mereka. Di sini beliau menjelaskan bahwa faktor pertama yang menyebabkan keteguhan hati rakyat Gaza bertahan sampai hari ini adalah keteguhan atau kehidupan mereka yang selalu bersama Al-Quran. Yang mana anak di Gaza sejak mereka umur 5 tahun mereka telah mulai membaca dan menghafal Al-Quran. Maka ketika mereka beranjak usia 13 tahun, mayoritas anak-anak di Gaza telah menghafal Al-Quran secara lengkap atau 30 juz. Yang mana setiap tahunnya di kota Gaza setidaknya kurang lebih melahirkan 1.400 hafiz Al-Quran. Yang mana setiap tahunnya 1.400 ini menyelenggarakan wisuda akbar di Gaza, yang mereka membaca 30 juz Al-Quran tanpa melihat dari pagi sampai sore. Faktor yang kedua adalah kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan, yang mana anak-anak di Gaza sejak dini telah ditanamkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Itu kita bilang di depan bahwa anak-anak di Gaza, anak-anak sekolah SMP, SMA di Gaza, hanya untuk berangkat dari rumah ke sekolahnya, mereka harus melewati penjaga-penjaga yang mana tentara-tentara Israel bersenjata lengkap. Yang mana anak-anak di Gaza atau anak-anak di Gaza berangkat dari rumah ke sekolahnya, mereka harus melewati kecamuk peperangan. Yang mana mereka tidak tahu bahwa akan ada peluru nyasar atau tidak, akan ada bom yang jatuh atau tidak. Akan tetapi karena mereka tahu ini adalah perintah Allah, maka mereka dengan keteguhan hati tetap berangkat untuk menuntut ilmu. Dan faktor yang ketiga adalah kecintaan mereka terhadap tanah air yang diwujudkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk menjaga Al-Aqsa, yang mana Al-Aqsa adalah tanah suci umat Islam, mereka wujudkan itu dengan menyerahkan seluruh raga dan jiwanya untuk membela tanah suci atau akidah umat Islam sampai hari ini. Selanjutnya faktor yang keempat adalah keterikatan hati mereka yang selalu bersama masjid. Di mana di kota Gaza saja yang luasnya hanya 45 km ada terdapat banyaknya 1.200 masjid, yang mana dari 1.200 masjid tersebut di dalamnya melingkar halaman-halaman Al-Quran, yang mana di setiap masjid tersebut di dalamnya melingkar majelis-majelis ilmu. Dari 1.200 masjid tersebut tidak pernah sepi dari lantunan ayat suci Al-Quran. Di Gaza, masjid adalah simbol persatuan, simbol ukhuwah umat Islam, yang mana itu adalah tempat berkumpul menuntut ilmu, tidak hanya tempat ibadah saja. Maka ketika Bani Israel pertama kali datang ke Gaza, yang mereka hancurkan adalah 1.200 masjid ini, karena mereka tahu persatuan umat Islam ada dalam masjid-masjidnya. Dan faktor yang terakhir adalah tarbiyah atau pendidikan yang diajarkan oleh ayah bundanya, abi uminya, yang mana ketika mereka sejak dini
telah ditanamkan akidah, telah diajarkan kiat-kiat Islam oleh ayah ibunya, yang mana ayah ibunya memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Maka ini adalah 5 faktor yang menyebabkan saudara-saudara kita atau umat Islam di sana mengapa bisa bertahan sampai hari ini di bawah penjajahan Zionis Israel. الحرب في غزة يا إخوان هي صراع بين الحق والباطل، فنسأل الله عز وجل أن يمكن للمجاهدين ويثبتهم في أرض الرباط. لكن العدو الجماعي منذ أكثر من 800 يوم يمارس أبشع الجرائم، يقصف غزة بآلاف الأطنان من الصواريخ عبر الطائرات، يدمر الحجر والشجر والبشر، خلف أكثر من 70,000 شهيد وأكثر من 300,000 جريح، جلهم من الأطفال والنساء. هذا العدو يستهدف الناس في قوت يومهم فيمنع عنهم الطعام والشراب. هذا العدو دمر أكثر من 70% من المنازل في غزة، فيلجأ الناس هذه الأيام إلى حياة الخيام، والخيمة هي قطعة من قماش لا تقي حر الشمس ولا برد الشتاء خالص. Peperangan di Gaza adalah peperangan antara kebatilan dan kebenaran, yang mana rakyat-rakyat di sana dijajah dengan bengis oleh Zionis Israel, yang mana Zionis Israel telah meluncurkan berton-ton jumlahnya bom kepada Palestina, yang mana hampir 80% bangunan di sana, rumah-rumah di sana telah hancur oleh bom yang dijatuhkan Israel, yang mana para Zionis Israel menandiakan tidak hanya membom rumah-rumah mereka, akan tetapi rumah sakit di sana ikut dibom oleh Zionis Israel, yang mana saya menjelaskan bahwa ketika seorang ibu anaknya ditembak mati di depan ibunya, ketika seorang orang tua yang sudah tidak bisa melawan, mereka ditembak mati oleh senjata Zionis Israel. Bisa kita bayangkan pada jemaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tersisa 20% saja untuk mereka bermukmin, hanya tersisa 20% saja untuk mereka mengungsi di tenda-tenda pengungsian, yang mana untuk berlindung dari teriknya matahari, untuk berlindung dari dinginnya lawan. Peperangan di Gaza, saudara-saudara kita di sana, anak-anak di sana, jika mereka tidak mati karena syahid, mereka hidup cacat di dunia. Entah tangannya yang terpotong atau kakinya yang kena ledakan, pilihan mereka dua. Mereka mati syahid atau mereka luka-luka karena cacat ledakan bom. Bisa kita bayangkan pada jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa bengisnya Israel dalam menjajah Palestina, yang mana telah terjadi bertahun-tahun. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjajahan atas Palestina telah muncul di handphone kita, telah muncul di televisi kita yang ditonton setiap hari. Akan tetapi penjajahan di depan mata kita tahu bahwa saudara kita sedang dijaga, lalu apa upaya yang kita lakukan terhadap mereka? عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قالت: يا رسول الله ومن لم يستطع الوصول إليه؟ قال: يهديه زيتا يسرج فيه، فمن أهداه فكأنما وصل إليه. لذا نصرة فلسطين تأتي على 3 أمور. أولا الدعاء، اذكروا أهل فلسطين في دعائكم، اذكروهم عندما تناجون الله في الليل في سجودكم. ثانيا التذكير بقضية فلسطين في مواقع التواصل الاجتماعي. وختاما الإنفاق والتبرعات الذي يصل إلى إخوانكم في فلسطين يعينهم على الثبات والرباط في أرض الرباط. فجزاكم الله عنا وعنهم خير الجزاء. Dari Rasulullah SAW, Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, Maimunah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, berikan fatwa kepadaku tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah tempat di mana manusia dikumpulkan dan dibangkitkan. Barang siapa yang sholat di sana, sekarang 1000 sholat di masjid yang lainnya. Maka Maimunah kembali bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, bagaimana jika kita tidak bisa berkunjung ke sana?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maka berikanlah minyak-minyak untuk menghidupkan lampu-lampu di sana. Maka yang engkau lakukan itu setara dengan engkau sholat di sana. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa upaya yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di sana? Yang mana teman-teman kita di sana, umat Muslim kita di sana, berjuang demi tanah suci umat Islam. Yang mana perlu kita ketahui bahwa tanah Palestina bukan hanya milik rakyat Palestina saja. Tanah Palestina bukan hanya milik bangsa Arab saja. Akan tetapi tanah Palestina adalah milik umat Islam di seluruh dunia yang jumlahnya hampir 2 miliar, akan tetapi mereka bungkam padahal penjajahan di depan mata mereka. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa umat Islam di Gaza, mereka pada hari ini dijajah oleh bangsa Israel bukan karena mereka lemah. Dan Israel yang menjaga Palestina selama bertahun-tahun bukan karena mereka kuat, akan tetapi karena dukungan dari negara-negara adidaya yang di belakangnya, dari negara Amerika di belakangnya, negara Jerman, Italia dan sebagainya, yang mana mereka memasuk peluru-peluru untuk menghancurkan Palestina, yang mana mereka memasuk bom-bom untuk menghancurkan Palestina. Akan tetapi umat Islam yang melihat saudaranya dijajah di depan mata mereka, apa yang kita lakukan terhadap saudara-saudara kita? Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui sekali lagi bahwa tanah Palestina bukan hanya milik Palestina saja. Kemudian menjaganya hanya bukan kewajiban rakyat Palestina saja, akan tetapi kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia untuk menjaga tanah suci kita, untuk menjaga tanah Al-Aqsa. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan dalam Al-Quran, maka yang wajib menjaganya bukan hanya rakyat Palestina saja, akan tetapi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Pada jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, di sini kami dari Lembaga Soekarno akan menampilkan fotometer yang kita ambil sejak tahun 2023 7 Oktober kemarin, kondisi yang terjadi di sana. Ini adalah video yang diambil dari tim kami dari Lembaga Soekarno langsung di Gaza. اسمي فلسطين مخلوقة من طين لكن حجارتي من سجيل لن أرمي لك قصتي روايتي هي التاريخ أنا فلسطين أنا الحرب والسلاح والسلام والحجارة أنا الآتية من ماض قديم وحاضر لئيم أنا فلسطين الحرب العظيمة يرمي بحجارة يهابون رياحها ويرموننا بغاز مسيل للدموع نسوا أن دموعنا لا تسيل إلا فخرا بشهدائنا وعزا بتاريخنا أنا العروسة الحسنة